Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Teman-teman, masih membahas Anies Baswedan dan pasangannya Cak Imin. Jadi memang asik ya kalau membahas Anies Baswedan dan Cak Imin ini. Kenapa asik? Kalau saya ya asik aja. Baiklah, kali ini saya memberi judul konten saya ini, tidak ada alasan Anies Baswedan itu kalah dalam Pilpres nanti. Setidaknya sampai hari ini saya belum menemukan apa kira-kira yang menjadikan Anies itu kalah. Sepertinya tidak ada. Kalau menang, peluangnya ada. Tapi kalau kalah, saya belum menemukan apa kira-kira alasan Anies Baswedan bisa kalah dalam Pilpres nanti. Baiklah, kalaulah harus mencoba menganalisis satu demi satu, setidaknya ada 4 hal yang ingin saya sampaikan kali ini. Yang pertama yaitu soal survei. Jadi ini bisa dikatakan indikator atau semacam ukuran bahwa seseorang itu akan menang atau kalah di dalam Pilpres itu. Dari berbagai ranking lembaga survei, saya heran ya kenapa Anies selalu nomor 3. Jadi nomor pertama itu Ganjar, nomor kedua Prabowo, nomor ketiga selalu Ganjar. Atau ada yang lain, lembaga yang lain mungkin yang membayar timnya Pak Prabowo, itu disebutkan nomor 1 pasangan Prabowo, yang kedua Ganjar. Nah, lagi-lagi Anies akan jatuh di nomor 3. Ya, kalau ngikuti lembaga survei yang seperti ini, ya saya kira Anies nggak akan pernah menang, tapi dalam survei. Nah, kalau ingin membuktikan dari pengalaman Pak Anies Baswedan tentang survei ini, makanya ini menjadi salah satu ukuran. Konon kabarnya, sehari sebelum pencoblosan, Anies Baswedan dalam pilkada di DKI itu masih nomor 3 juga. Tetapi kenyataannya pas hari pencoblosan luar biasa. Perhitungannya Anies akhirnya menjadi nomor 1 dan akhirnya Anies lah yang dijadikan gubernur karena memang menang telak. Nah, di sini ini loh yang saya sebutkan, hasil survei selalu menampilkan Anies di nomor 3, bahkan belum masuk nominasi, tetapi ketika sudah masuk pencoblosan luar biasa, Anies nomor 1. Ini bukti bahwa ya lembaga survei bisa saja salah. Jadi lembaga survei bisa saja salah, dan ini sudah terbukti di dalam zaman pilkada gubernur di mana Pak Anies akhirnya memenangkan pilkada itu dan akhirnya bisa menjabat orang nomor 1 di DKI, yaitu menjadi gubernur DKI Jakarta. Yang kedua, saya belum melihat alasan untuk Pak Anies ini kalah. Salah satunya terkait dengan soal netralitas di dalam Pilpres 2024 nanti. Nah, ini beberapa kali disampaikan oleh Pak Jokowi yang mengatakan bahwa seluruh aparat
birokrasi, juga termasuk TNI Polri, istilahnya seluruh aparat negara, wajib berlaku adil dan tidak boleh memihak. Jadi seandainya Pilpres nanti memang netral, saya yakin Pak Anies dan Caimin akan menjadi pasangan presiden dan wakil presiden pada 2024 nanti. Nah, masalahnya apakah omongan Pak Presiden, Pak Jokowi bisa dipegang apa tidak? Ya, saya kira sebagai kepala negara yang baik seharusnya omongannya itu bisa dipegang. Bahkan sempat di dalam pertemuan dengan seluruh aparat birokrasi, khususnya kepala daerah se-Indonesia, juga disebutkan jika ada kepala daerah atau PJ kepala daerah yang miring-miring, artinya memihak, langsung akan dicopot katanya. Nah, ini jaminan ini saya kira jika benar dan Pilpres nanti benar-benar netral, menjaga netralitas, maka tidak ada alasan Pak Anies Baswedan akan kalah. Jadi itu alasan kedua. Alasan ketiga, antusiasme warga, di mana saat Anies Baswedan turun, misalnya di Sidoarjo, misalnya di Makassar, misalnya di Aceh, di Medan, itu luar biasa. Antusiasmenya ini bukan antusiasme model amplop, orang mau datang karena dikasih amplop, atau orang mau datang dikasih nasi bungkus, bukan. Tetapi benar-benar antusiasme masyarakat, warga yang cinta terhadap perubahan dan suka kepada Anies Baswedan. Jadi beda kan kalau antusiasme itu orang-orang bayaran yang hadir, kemudian mereka, ya pokoknya intinya orang-orang yang tidak terlalu ikhlas, tidak terlalu tulus hadir di dalam acara itu. Nah, itu susah kita menilai. Tapi selama ini kita lihat antusiasme masyarakat, warga masyarakat terhadap kehadiran Anies Baswedan di beberapa tempat, di berbagai tempat, itu selalu luar biasa. Real artinya bukan manipulasi, bukan bohong-bohongan, tapi ini real suara masyarakat. Jadi kalau ukurannya itu, ya sekali lagi ini tidak ada alasan untuk mengatakan Anies akan kalah. Buktinya yaitu tadi, antusiasme warga menyambut perubahan luar biasa dengan kehadiran Anies di beberapa kota di Indonesia. Dan alasan yang keempat, atau fenomena yang keempat, ini saya dari beberapa kali membuat konten, saya selalu sering mengatakan alasan yang ini, yaitu teori gantian saja. Jadi di Indonesia ini, pilkada, pilpres, itu pemenangnya itu hanya gantian saja. Dari sisi misalnya capresnya atau dari sisi partainya. Jadi pernah suatu kali Golkar yang berkuasa, akhirnya diganti Demokrat, artinya gantian, kemudian Demokrat. Nah, Demokrat 2 periode akhirnya gantian kepada PDI Perjuangan. Nah, PDI Perjuangan juga udah 2 kali. Nah, saya kira ini sudah waktunya gantian. Apakah Nasdem yang kemudian menjadi partai penguasa, kemudian PDIP kemudian menjadi oposisi, gantian.
Jadi itu teori saya gitu yang sering bolak-balik sering saya sampaikan di dalam podcast saya atau di dalam konten saya. Nah, soal gantian ini kita lihat dan ini sudah mulai sangat cetowelo-welo. Nah, kalau yang kemarin itu PDI Perjuangan, di mana di situ ada Ganjar Pranowo. Nah, sekarang dan PDIP juga mempunyai petugas partai namanya Pak Joko Widodo. Nah, sekarang sepertinya juga sudah mulai gantian juga. Barangkali Pak Jokowi juga harus gantian kepada berikutnya. Tetapi sepertinya tidak mungkin kemudian jatuh kepada Pak Prabowo juga gitu. Kenapa nggak mungkin jatuh ke Pak Prabowo juga? Nah, kalau Pak Prabowo berarti kan masih menjadi bagian dari Pak Jokowi. Padahal kata gantian itu maknanya berarti konsepnya juga harus ganti. Nah, kalau konsepnya masih sama dengan Pak Jokowi, yaitu melanjutkan pembangunan bukan melakukan perubahan, ya berarti kan masih sama. Berarti PDIP bersama Pak Ganjar, kemudian Gerindra bersama Prabowo yang sama-sama mengusung keberlanjutan, bukan perubahan. Nah, berarti ini nggak bisa dimasukkan ke konsep gantian. Gantian itu dari konsep lama berganti konsep yang baru, yaitu perubahan. Nah, pertanyaannya saya kira-kira apa benar ini sudah waktunya gantian? Dari sisi partai, dari sisi presiden, ya saya kira termasuk dari sisi dukungan. Kalau selama ini Pak Jokowi terus yang terdukung atau yang didukung, nah ini sepertinya masyarakat sudah menginginkan adanya gantian supaya ada suasana baru, suasana fresh, dan gantinya adalah dari sisi partai berganti dengan Nasdem, dari sisi Nasdem bersama koalisinya ya, terus dari sisi tokoh atau presidennya, ya siapapun yang didukung oleh Pak Jokowi itu sudah layaknya harus berganti berikutnya. Dan saya kira pasangan Cak Imin dan Anies Baswedan adalah orang yang menggantikan itu. Kira-kira begitu teorinya? Anda setuju, oke. Tidak setuju juga tidak masalah. Ini hanya sebuah opini, hanya saran saya. Mohon didengar, opini saya itu sering benernya. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.